الوفاة فيه. نبدأ أو لا نبدأ؟ نبدأ. اسكتوا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji, puja serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah kembali memperkenankan dan mempertemukan kita bersama di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah dan Rasulnya, yakni thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun orang-orang yang melaksanakan, memperjuangkan, mendakwahkan ajarannya sampai hari kiamat nanti. Dari Bukhari-Fillah, kebahagiaan. Setelah kita membahas di beberapa kajian sebelumnya, mulai dari Ramadan, keutamaannya, adabnya, amalannya, maka tibalah hari ini kita akan membahas satu tema, satu pembahasan yang penting. Karena pembahasan ini penentuan, ya, pembahasan penentuan selama 30 hari berpuasa. Tentang apa? Yaitu pembahasan tentang 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ada sebuah ungkapan atau sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, khairul amal khawatimuha, sebaik-baik amal adalah penutupnya. Ya. Nah, jadi amal kita selama bulan Ramadan nanti yang akan datang, yang 1 bulan, itu ditentukan ujungnya. Seperti apa ujungnya? Awalnya baik, ujungnya buruk, buruk jadinya. Awalnya buruk, ujungnya baik, baik jadinya. Jadi ini adalah penentuan saat-saat terakhir di amalan bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu diperhatikan dengan baik agar Ramadan kita bisa betul-betul menjadi salah satu pendidikan ketakwaan dan kita setelah Ramadan menjadi orang yang lebih baik lagi. Di 10 hari terakhir kita mulai dengan malam Lailatul Qadar. Karena memang malam ini ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa umat Rasulullah ini umurnya sangat
pendek dibandingkan umat yang sebelumnya. Nah, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan adalah diturunkannya malam Lailatul Qadar di bulan tersebut, yang dimana keutamaannya bisa melampaui usia dari umat-umat terdahulu. Dan kita mulai dari malam Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar atau keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama di sini disebutkan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Sering kita dengar berkah. Antum tahu arti berkah? Apa arti berkah? Ada yang tahu? Nah, asal mungkas. Berkah itu ziyadatul khair. Apa itu ziyadah? Tambahan. Apa itu khair? Kebaikan. Jadi sesuatu yang berkah berarti sesuatu itu menambah kebaikan. Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dan ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba dalam hartanya, dalam umurnya, dalam ibadahnya, dalam keluarganya, dan dalam semua urusan-urusannya. Kita perlu dengan keberkahan, ziyadatul khair. Jangan sampai kita memiliki sesuatu, tapi sesuatu tersebut bukan menambah kebaikan, malah nambah masalah misalkan. Ini bahaya. Punya duit banyak, tapi ujung-ujungnya di penjara. Punya duit banyak, tapi ujung-ujungnya dicuri orang. Punya anak banyak, tapi durhaka semua. Punya santri banyak, tapi bandel semua. Gimana? Ini bahaya, ini musibah. Jadi yang diperlukan adalah keberkahan. Ilmu yang banyak tidak disertai dengan keberkahan, maka ilmu ini tidak bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi keberkahan ini sangat penting. Nah, salah satu keberkahan Allah ini akan turun di malam Lailatul Qadar. Kita biasa nyebut malam Lailatul Qadar, padahal malam itu Lailah. Ya. Tapi karena kita biasa malam Lailatul Qadar, jadi dua kali disebutnya. Harusnya tidak malam Lailatul Qadar, tapi cukup malam Qadar. Cuman agak aneh gitu ya. Baik. Nah, di malam ini, di malam kemuliaan ini atau disebut dengan Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Makanya semua amalan yang dikerjakan di waktu tersebut berkah semuanya. Ya. Dilakukan sekali tapi akan timbul kebaikannya berkali-kali. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bukhar ayat 3 dan ayat 4. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundirina fiha yufrahu kullu amrin hakim. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Nah, malam yang diberkahi dalam ayat tadi yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam surat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya atau menurunkan Al-Quran di malam penuh dengan kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Keberkahan dan kemuliaan di malam tersebut apa saja itu diterangkan pada ayat yang berikutnya di surat Al-Qadar ayat 3-5. Allah melanjutkan firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang pertama, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Yang kedua, keberkahannya adalah di mana di waktu itu atau di malam tersebut turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian yang ketiga, malam itu penuh dengan kesejahteraan. Salam
dengan keselamatan, dengan kesejahteraan. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai fajar terbit. Ini keberkahan yang luar biasa. Kemudian Abu Hurairah mengatakan berkenaan dengan ayat ini bahwa malaikat itu akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah yang tak terhingga. Antum tahu ya tentunya bahwa malaikat Allah ini jumlahnya banyak. Yang pertama dalilnya ketika Rasulullah mengisahkan atau dalam kisah Isra Mi'raj, di mana Rasulullah kemudian singgah di Sidratul Muntaha. Ada satu masjid di sana, di atas itu masjid tempat sujudnya para malaikat. Apa nama masjidnya? Baitul Ma'mur, bukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Ma'mur. Ya, walaupun Rasul sholat juga di Baitul Maqdis, betul. Ya, tapi bukan dengan malaikat. Rasul di Baitul Maqdis itu sholatnya dengan para nabi. Rasulullah SAW jadi imamnya, para nabi itu di belakang jadi makmumnya. Nah, sedangkan di Baitul Ma'mur beliau tidak sholat, beliau hanya melihat malaikat bersujud di Baitul Ma'mur. Apa kata beliau? Baitul Ma'mur ini sholat di dalamnya, sekali sholat itu, sekali sujud itu 70.000 lebih dari malaikat. Kemudian keluar diganti lagi 70.000 malaikat, kemudian keluar diganti lagi 70.000 malaikat, dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Dan yang pertama kali datang ke sana tidak pernah kembali lagi. Berarti malaikat itu sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dalam tadabbur hujan itu yang mengatur siapa? Malaikat siapa? Yang mengatur hujan malaikat siapa? Israfil. Ini pelajaran anak SD, aku tahu ya. Malaikat yang mengatur hujan siapa? Mikail, ya, bukan Michael, bukan. Orang Barat menyebutnya Michael, dan Mikail. Mikail ini yang mengatur hujan, pemimpinnya. Dan antum harus tahu, bukan Mikail doang. Mikail itu pemimpinnya. Mikail ini punya anak buah yang semuanya malaikat. Dan tugas malaikat-malaikat yang di bawah Mikail ini adalah mengawal satu tetesan hujan itu benar-benar sampai ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu tetes hujan itu dikawal oleh satu malaikat, betul-betul sampai ke tetesan yang Allah tetapkan. Tidak mungkin salah. Subhanallah ya. Sekarang saya tanya, berapa tetes hujan setiap hujan? Banyak sekali. Nah, ini jumlah satu tetes itu satu malaikat dikawal, jangan sampai tetesan ini. Subhanallah. Jadi malaikat Allah ini sangat banyak. Nah, di antara malaikat-malaikat yang banyak ini akan Allah turunkan saat malam kemuliaan atau Lailatul. Ini luar biasa. Makanya subhanallah ya. Kalau sampai terlewat di malam ini sangat merugi sekali. Nah, malaikat yang turun ini yang jumlahnya tak terhingga ini, mereka datang, mereka turun dengan membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya fajar. Makanya kalau ada orang malah tidur di waktu tersebut, rugi. Malaikat sedang datang banyak membawa keberkahan, membawa kebaikan sampai terbit fajar, nah ini baru bangun. Rugi tidak? Rugi. Ya, rugi sekali. Yang kedua, keutamaan dari malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairun min alfi syahrin. An-Nakhai mengatakan bahwa amalan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi kalau ada seseorang
seseorang yang dia sholat, sedekah, zikir, ya, di bulan-bulan yang lain lebih dari bulan 1000 bulan itu, tapi tidak terdapat malam Lailatul Qadar di bulan itu tidak bisa menandingi satu malam di Lailatul Qadar saja. Walaupun dia beramal setiap malam 1000 bulan terus-terusan. Ya, subhanallah, ini menandakan betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat akan mendapat pengampunan dosa. Sudah kebaikannya ditambah, dosanya pun dihapus. Apalagi yang kurang? Ya. Dosanya hilang, kebaikannya bertambah. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa yang harusnya kita bersemangat untuk mendapatkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan atau akan diampuni. Ini 3 keutamaan. Ini 3 saja sudah luar biasa. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Kalau kita sekarang sudah tahu malam kemuliaan tersebut keutamaannya seperti apa, lantas kita harusnya bersemangat ya, berusaha mencari tahu kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi. Ya. Maka di sini kapan Lailatul Qadar terjadi? Lailatul Qadar sepakat para ulama berdasarkan dari dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi itu biasanya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini muttafaqun alaihi hadisnya. Sahih ya, Bukhari dan Muslim. Dan kemudian yang kedua catatannya, Lailatul Qadar ini biasanya terjadi di malam-malam ganjil. Jadi yang pertama 10 malam terakhir, tandai itu. Ya. Kemudian catatan yang kedua biasanya terjadi di malam-malam ganjil. Malam 21, terus 23, 25, 27, 29. Ya, itu malam-malam ganjil namanya. Bagaimana cara kita menentukan malam ganjil? Ini ada 2 pandangan para ulama ketika menyebutkan malam ganjil itu seperti apa dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi malam ganjil itu dihitung dari depan, tapi hadis yang lain mengatakan dihitung dari belakang. Kalau dihitung dari depan, berarti ya 21, 23 itu dari depan. Tapi kalau dihitung dari belakang, nah ini yang bisa menyebabkan perbedaan. Seandainya bulan Ramadan tahun ini 30 hari misalkan, berarti malam ganjil yang dihitung dari belakang ini sama, ya kan? 29, gitu. Terus kemudian dan seterusnya. Tapi kalau misalkan Ramadan tahun ini ganjil, dihitung dari belakang, malam ganjilnya kapan tuh? 28, 26, terus kemudian 24, 20. Nah, berarti kesimpulannya kita memang harus benar-benar serius di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Bukan hanya di malam ganjilnya saja. Karena malam ganjil ini belum bisa kita pastikan apakah dari tanggal 21 kalau dari depan ataukah dari belakang, karena kan Ramadan tahun ini kita nggak tahu apakah 29 atau 30 hari. Paham tidak? Nah, makanya berarti kita harus serius di 10 malam terakhir.
Namun di sini dikatakan pendapat yang paling kuat, ya pendapat yang paling kuat bahwa malam Lailatul Qadar ini jelas di waktu-waktu ganjil, namun waktunya berpindah-pindah. Jadi bukan hanya di tanggal malam 27 saja. Walaupun memang ada hadis dari sahabat ini ya, dari sahabat, beliau ini yakin bahwasanya malam itu malam 27 kata beliau. Malam 27 yakin. Tapi ternyata di sini bisa terjadi di malam 27, bisa terjadi di malam 25 dan berpindah-pindah terus. Ya, tidak mesti di malam yang sama setiap tahun. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala? Jadi kan gini. Ketika malam Lailatul Qadar ini turun, Rasul itu tahu. Rasul tahu. Ya, karena malam Lailatul Qadar ini bisa dilihat tanda-tandanya. Apa saja yang terjadi nanti kita ada di sini tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nah, Rasul tahu malam keberapa Rasul tahu. Cuman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rasul dilupakan malam tersebut. Akhirnya beliau pun lupa tanggal berapa itu. Ya. Tanggal berapa itu. Nah, akhirnya terjadilah perbedaan pendapat tentang kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi. Apa hikmah di balik ini? Di balik dirahasiakannya malam ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat luar biasa ketika Allah menyembunyikan kapan malam ini terjadi. Di antara hikmahnya adalah agar kaum muslimin bersemangat untuk mencarinya di 10 malam terakhir. Beda kalau ditentukan malam Lailatul Qadar ini selalu misalkan di tanggal 27. Ya udah, orang yang lain-lain malas-malasan, gampang lah. Ntar aja malam 27 saya gaspol, ya, karena 1000 bulan itu udah saya dapatkan. Kan begitu ya. Jadi akhirnya berleha-leha dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal selesainya kecuali tanggal 27. Ini kurang bagus. Jadi tidak tidak tercapai tujuan dari ketakwaan ini nanti, karena dia banyak berleha-leha. Udahlah, saya nggak baca Quran, nggak ikut sholat tarawih dan lain sebagainya, karena nanti saya malam 27 aja saya sholat tarawihnya, malam 27 saja saya ngajinya, karena kita ngaji, kita tarawih di malam itu berlipat-lipat dan lebih baik daripada 1000 bulan. Kan begitu jadinya, ya, bermalas-malasan kaum muslimin. Nah, ini makanya hikmahnya kenapa malam Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang agar kita ini berlomba-lomba di 10 malam terakhir ini betul-betul mencari malam tersebut agar tidak bermalas-malasan. Kemudian doa apa yang kita panjatkan di malam tersebut? Di sini ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqul?" Wahai Rasulullah, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, kata Aisyah, tahu dari tanda-tanda dan ciri-cirinya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku doa? Apa yang harus aku ucapkan? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Kalau sendiri, fa'fu anna itu kalau bareng-bareng. Itu biasanya dibaca oleh imam sholat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni kalau sendirian. Tapi kalau imam tarawih baca qunut, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna, jangan fa'fu anni. Kalau fa'fu anni berarti imamnya egois, doain diri sendiri, jamaah bodo amat gitu. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab, karena ada di beberapa masjid doanya itu selalu mufrad, bukan jamak. Harusnya kalau berdoa bareng itu ya untuk jamaah, bukan untuk diri sendiri. Coba bayangin ada imam mendoakan dirinya sendiri, tapi makmum yang mengaminkan banyak. Ya, gimana? Penting belajar bahasa Arabnya. Nah, jadi doanya adalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Banyakin doa itu ikhwah daripada doa-doa yang lain. Banyakin doa itu terus. Sampai kapan? Sampai fajar. Ya, sampai fajar doa itu. Nah, sekarang kita bahas tentang
tanda-tanda Lailatul Qadar. Perhatikan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa qad warada Lailatul Qadri alamatun aktsaruha la tadhharu illa ba'da an tamdi. Jadi ternyata tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini itu kebanyakan diketahui setelah terjadi. Jadi tidak diketahui ketika akan terjadi. Tuh, subhanallah. Jadi kita nggak bisa nih, ini Lailatul Qadar bukan kayaknya malam, nggak bisa. Lailatul Qadar ini tanda-tandanya bisa dilihat setelah memang terjadi. Makanya kalau kita terlewat malam tersebut, pas lihat, ya Allah ternyata nih dari tanda-tandanya malam tadi Lailatul Qadar, wah saya tidur misalnya. Ya saya malah main, ya saya malah ngobrol, ya saya malah main futsal. Ya gimana? Ya kan ada tuh yang suka main futsal sekarang ya, habis sholat Isya kalau Ramadan, karena siang nggak bisa main futsal, malam main futsalnya. Bukannya banyakin ibadah, malah banyakin nendang orang. Ini kan bahaya, ini salah, ya, salah. Di antara yang menjadi dalil perkataan beliau Ibnu Hajar ini adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hiya lailatul sabihati sab'in wa 20 wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yawmiha bayda'a la syu'a'a laha. Jadi Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya itu adalah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar. Jadi kalau antum pengen tahu malam Lailatul Qadar, pagi-paginya itu lihat ketika matahari terbit, dia sinarnya itu enggak panas banget, tapi agak putih. Kuningnya itu hilang. Kan biasanya kuningnya, ini putih. Dan sinarnya itu tidak memancar kemana-mana, jadi putih kayak lampu ini putih. Ya. Nah ini salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Nah ini kan setelah terjadi berarti. Ya. Itu yang pertama. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri lailatul samhatun talaqatun la haratan wala baridah tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Beliau mengatakan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Nah ini malamnya. Ini malamnya saat terjadi, bukan sebelum tapi saat terjadi malam Lailatul Qadar itu tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Jadi kalau antum lagi qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, coba rasa-rasakan tuh. Enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Matiin AC-nya. Ya, kalau AC-nya dinyalain enggak kerasa, ya kan? Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sedang suhunya. Dan kemudian di pagi harinya kata Rasulullah, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Ya, jadi tidak kuning kayak biasanya. Ya, seperti itu. Tidak terlalu cerah. Nah ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika demikian adanya tanda-tanda ini diketahui setelah terjadinya dan ketika terjadinya, maka tugas kita apa? Kita tidak perlu cari tanda-tanda malam itu sebelum terjadi. Tugas kita adalah memaksimalkan setiap malam di 10 malam terakhir, karena tanda-tandanya itu ternyata bisa diketahui hanya setelah terjadi. Jadi nggak bisa kita tebak-tebakan, ya, nggak bisa kita tebak-tebakan. Lantas apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari malam terakhir Ramadan ini, 10 malam terakhir bulan Ramadan? Maka sudah sepatutnya seorang mukmin dia lebih giat dalam beribadah, dan ibadah yang paling ditekankan di malam Lailatul Qadar adalah sholat. Ya. Sholat, antum banyak-banyakin sholat di situ. Selesai sholat, ketika akan menjelang sahur, antum banyak-banyakin doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Terus seperti itu. Ya, terus. Antum sampai sahur. Nah ini yang harus dilakukan seorang muslim. Jadi bukan ngaji.
Ya bukan ngaji. Ngaji boleh, mikir boleh, tapi yang dibanyakin mayoritas adalah sholat. Ya, sholat. Karena dalilnya jelas. Rasulullah mengatakan man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang berdiri, kan sholat berdiri. Yang berdiri itu sholat. Ini jelas untuk umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Lantas bagaimana dengan perempuan yang haid? Misalkan antum pulang ke rumah nih, ada ibu, ada kakak perempuan. Ya, bagaimana cara mereka menghidupkan malam Lailatul Qadar sedangkan keadaan mereka sedang haid atau misalkan nifas baru melahirkan. Nah, di sini pernah ditanya seorang ulama, bagaimana pendapat Anda gitu ya, jika ada seorang wanita yang haid dan nifas atau seorang musafir, terus kemudian dia mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang dilakukan? Yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin wanita haid ini bisa membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, ya kan? Misalkan punya hafalan, ya udah baca aja Al-Quran, hafalannya cuma Al-Fatihah, udah baca aja Al-Fatihah ya. Tapi kalau misalkan bisa baca Quran tanpa menyentuhnya, ya boleh. Misalkan lewat HP ya, atau lewat Quran terjemah, kan terjemahnya bisa dipegang ya, tidak langsung ke Al-Qurannya. Seperti itu ya. Kemudian apalagi harus kita lakukan di malam 10 atau di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan agar kita bisa benar-benar mendapat berbagai kemuliaan, kebaikan yang sangat banyak di malam tersebut, maka disyariatkannya i'tikaf. Ya. Jadi i'tikaf ini, ini adalah sarana dan jalan yang paling mudah, yang paling memungkinkan orang-orang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena ketika orang i'tikaf itu dia benar-benar bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Ya, i'tikaf itu. I'tikaf itu apa? Secara bahasa, i'tikaf ini berarti menetap di sebuah tempat. Itu namanya i'tikaf. I'tikaf ya takifu i'tikafan. Ini menetap di sebuah tempat. Antum menetap di kelas, berarti antum i'tikaf di kelas. Ya, antum yang sering banyak-banyak lama-lama di kamar mandi, berarti antum i'tikaf di kamar mandi. Siapa yang sering itu? Santri. Jangan i'tikaf di kamar mandi itu. Ya, enggak boleh. Menyelisih syariat. Di kamar mandi ini tempatnya setan, laki-laki dan perempuan. Lah antum malah lama-lama di kamar mandi. Betah banget sama teman-teman. Jangan ya, jangan. Makanya berdoa sebelum antum masuk kamar mandi, berdoa. Jangan sampai antum malah niat i'tikaf di situ. La haula wala quwwata. Enggak boleh. Ini secara bahasa i'tikaf. Nah, yang dimaksud i'tikaf secara syar'i di sini di bulan Ramadan yaitu adalah menetap di masjid. Ya, menetapnya seseorang di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetap di masjid itu apa? Beribadah. Bukan untuk apa? Pindah tidur. Bukan untuk apa? Buka bersama. Bukan. Antum nyari masjid buat i'tikaf yang banyak bukanya. Dibuka pendaftaran i'tikaf pada beberapa masjid. Antum lihat, wah ini nih yang sering banyak buka bersamanya yang ini nih. Enak-enak menunya nih, sahur sama bukanya. Ya Allah ya Rabbi. Sampai antum ninggalin masjid di wilayah antum, datang ke masjid orang. Di sana kalau udah selesai i'tikaf suka dibagi THR. Ya Allah. Ini niatnya sudah lain ini. Ya Pak, i'tikaf itu bukan untuk makan-makan dan minum-minum, bukan untuk dapat hadiah tunjangan hari raya, bukan. Ya. Justru i'tikaf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, masjid saya sepi. Justru yang sepi yang enak. Kalau banyak orang bukan i'tikaf, ngobrol jadinya. Tujuan i'tikafnya tidak tercapai, cuma secara bahasa doang menetap, tapi beribadahnya
Selesai taraweh, ngobrol, terus ngobrol sampai larut malam. Giliran malam jam 2 ngorok tidur. Ya, bangun sahur. Habis itu udah seperti biasa lagi. Lah mana ini tujuan itikafnya? Nggak ada. Padahal itikaf itu adalah harus menghidupkan malam itu. Ya, bukan seluruh malam, bukan, tapi mayoritas malam itu kita hidupkan. Bukan tidak tidur, kita tetap tidur. Tapi mayoritas malam tersebut kita hidupkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya habis tarawih itu kalau bisa tidur, biar nanti bisa bangun jam 1, jam 2 bangun. Kita sholat di sana. Ya, kita sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang waktu sahur. Setelah itu sahur, fajar menyingsing, sholat subuh. Seperti itu tujuan dari itikaf. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu semasa hidupnya biasa beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Jadi tidak mesti harus 10 hari terakhir ya. Kalau antum mau iktikaf dari awal Ramadan, ya silakan. Ya, lebih bagus lagi, lebih baik lagi dari awal Ramadan iktikaf. Ya, memutus hubungan dengan semua perkara dunia. Ya. Kalau antum iktikaf jangan bawa HP nanti ke masjid. Antum kan iktikaf di rumah nanti ya. Nah, antum kalau iktikaf jangan bawa HP ke masjid. Karena kalau bawa HP, ngapain? Scroll. Ya. Kalau anak cowok mungkin nggak scroll ya. Main game. Saya pernah mendapati di sebuah masjid mengadakan iktikaf free wifi internet. Apa yang terjadi? Anak-anak pada mojok. Woi. Gimana sih? Ya. Walaupun mungkin tujuannya untuk merangkul anak-anak muda, tapi keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, sama aja. Merangkul anak-anak muda biar gak keliaran, biar di masjid, tapi di masjid malah main game, sama baik. Ya harusnya dirangkul dan kemudian diajarkan yang baik, bukan dibiarin main game. Ini saya heran ini anak-anak yang kecanduan main game ini. Ya. Dikira dari game ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ada game Islami tidak? Game Islami karakternya pakai peci gitu? Gak ada game Islami. Namanya juga game ini permainan, dan permainan ini otomatis secara mutlak melalaikan. Ya, antum yang belum menyentuh game sama sekali jangan coba-coba. Game ini kayak narkoba. Iya, tahu narkoba? Ya, barang-barang yang obat-obatan berbahaya. Sekali antum coba, antum akan ketagihan. Kalau sudah ketagihan, antum nggak bisa lepas. Enggak, saya ada jadwalnya, saya bisa lepas. Iya, itu namanya tazyinus syaitan. Itu tipu daya syaitan itu. Awal-awalnya begitu. Lama-lama apa? Gabut. Asal lagi gabut main game. Akhirnya banyak gabutnya, banyak main gamenya. Betul tidak? Antum di pesantren ini hidup secara nyata. Nanti di rumah antum nggak tahu saya hidupnya nyata apa enggak. Banyak bermain dengan dunia yang nggak jelas, dunia maya. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan dalam hadis yang lain masih berkenaan dengan iktikaf.
yang lebih afdal adalah di akhir Ramadan tentunya ya, di 10 malam yang terakhir tadi. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian setelah itu istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tujuan iktikaf ini Nabi mencontohkan dan mensyariatkannya kepada kita agar apa? Agar mudah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau tidak dengan iktikaf sulit ya. Iktikaf ini jalan termudah. Makanya harapannya adalah nanti santri ketika pulang ke rumah di 10 hari terakhir itu berusaha melaksanakan iktikaf. Kemudian catatan yang berikutnya. Iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Ya, bukan di rumah, enggak ada iktikaf di rumah. Iktikaf itu di masjid, di masjid. Berdasarkan firman Allah, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kamu mencampuri istrimu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Nah, ini kan beriktikaf di masjid. Jadi iktikafnya di masjid. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini juga yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu rumahnya nempel sama masjid, Pak. Ini masjid, ya, di masjid. Nah, pintu kan kalau ini ampli, itu pintu mimbar itu, pintu imam itu nempel sama rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya imam itu keluar dari situ, karena Nabi keluar dari situ, ya. Jadi nempel. Ini masjid Nabawi, samping-sampingnya itu rumah-rumah. Ada rumah Abu Bakar, ada rumah Nabi, ada rumah siapa, rumah istri Nabi, berjejer di situ, nempel di masjid. Ya. Walaupun rumah Nabi nempel di masjid, tapi ketika beliau iktikaf, beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Seperti itu ya. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja, selama memang masjid itu dipakai untuk sholat lima waktu berjamaah. Tapi Imam Syafi'i mensyaratkan syarat yang lain. Masjid tersebut harus digunakan untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena agar betul-betul kita sholat ketika kita iktikaf tidak perlu keluar lagi. Seandainya masjid itu tidak digunakan sholat Jumat, maka tiap sholat Jumat kita keluar lagi. Jumatan kita keluar lagi, kan gitu ya. Nah, maka yang terbaik ini adalah kita cari masjid yang memang dilaksanakan sholat Jumat. Tapi kalaupun tidak ada, tidak mengapa, kita sholat di masjid yang terdekat saja. Kalaupun sepi, itu yang lebih bagus. Dari mana buka dan sahurnya? Ya sendiri. Minta ke Umi antum, nih saya mau iktikaf, tolong dikirimin nanti setiap sahur dan buka. Umi antum senang ya. Yang biasanya antum mungkin makannya sederhana, lagi iktikaf itu lebih sederhana. Gak apa-apa, yang jelas. Karena makanan itu kan bukan masalah rasa. Yang penting bisa menahan antum dari lapar dan haus. Itu aja. Makanya buka dan sahur terbaik kata Nabi apa? Kurma dan air putih. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang tidak biasa, sahurnya kurma, zuhur udah keroncongan lagi, udah lapar lagi, ya, udah lemes lagi. Kemudian berapa lama kita berdiam di masjid? Nah, ini ada perkataan para ulama yang sangat banyak sekali, ya. Ada yang mensyaratkan memang harus dari 10 hari terakhir itu nggak boleh keluar, paginya, siangnya, sorenya, malamnya di masjid secara terus-menerus. Ada yang mengatakan tidak, iktikaf itu sebentar saja masuknya iktikaf. Antum 5 menit di masjid itu sama dengan iktikaf. Ya, kalau dari segi bahasa memang betul. Ya, kita sekarang di sini pun sedang iktikaf, ya. Tapi kalau kita melihat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka iktikaf yang beliau lakukan adalah full. Ya, mulai dari tanggal 21 subuhnya, setelah sahur, ya, setelah sahur beliau ke masjid, beliau sholat subuh, setelah itu nggak pulang lagi ke rumah, beliau langsung masuk ke biliknya. Jadi beliau punya bilik, yang punya bilik di masjid itu khusus untuk beliau beribadah, tidak diganggu oleh orang
orang lain. Mulai dari malam 21 sampai terus beliau pulang-pulang ke rumah sampai kapan? Sampai Idul Fitri, sampai subuh Idul Fitri. Ketika subuh baru pulang ke rumah, mandi dan sebagainya, sholat ke lapangan. Ya, subuh di hari raya Idul Fitri baru pulang. Ini perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengamalkan yang terbaik, tapi jika pun tidak bisa, boleh kita iktikaf hanya malam hari saja. Misalkan ada orang sekolah belum libur sekolahnya, ada orang yang kerja belum libur kerjanya, ya, maka boleh pagi dan siangnya dia aktivitas seperti biasa, malamnya dia ke masjid, itu juga boleh. Tapi jangan lupa niatnya apa? Beribadah, mendekatkan diri untuk beriktikaf, bukan pindah tidur, ya, bukan seperti itu. Nah, yang membatalkan iktikaf, jadi iktikaf bisa batal kalau memang kita definisi iktikaf itu tadi, ya, full dari pagi sampai dari pada subuh tanggal 21 sampai nanti subuh hari raya Idul Fitri. Maka ini bisa batal iktikafnya. Yang pertama, jika dia keluar masjid tanpa ada alasan dan udzur syar'i. Tiba-tiba keluar dari sono, ternyata di Papau. Karena pengen buka pasar di Papau. Ya. Ini nggak boleh. Dia batal berarti iktikafnya. Ya, karena tidak ada keperluan atau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Tapi kalau tadi kayak sholat Jumat kan mendesak. Karena di sini misalkan tidak dilaksanakan sholat Jumat, antum keluar ke masjid tersebut untuk melakukan sholat Jumat, itu tidak batal karena ada keperluan yang mendesak. Atau misalkan sakit, antum lagi iktikaf sakit, harus berobat ke klinik, berobat antum keluar ke klinik. Ya, karena dokternya nggak bisa dipanggil ke masjid misalkan, itu nggak apa-apa, nggak batal. Setelah antum berobat, buru-buru balik lagi, jangan belok dulu ke Alfamart Indomaret buat belanja, buat jajan, jangan. Ya, tapi langsung balik lagi ke sini. Nah, itu boleh, ya, diperbolehkan selama ada kebutuhan yang mendesak. Atau misalkan antum keluar ke kamar mandi, boleh, ya, karena ada keperluan. Kecuali tidak ada keperluan, ya tidak boleh. Kemudian yang membatalkan yang kedua adalah jika melakukan hubungan suami istri di dalam masjid, batal iktikaf. Ya. Dan ini larangan nih, Pak. Ya, ini larangan. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan menggauli istri di dalam masjid. Enggak boleh, itu larangan dari Allah. Karena masjid bukan tempat untuk seperti itu. Ya, enggak boleh. Pasangan halal saja enggak boleh melakukan itu di masjid, enggak boleh. Allah enggak boleh. Apalagi yang melakukannya dalam kondisi haram. Berarti dosanya berlipat-lipat. Yang halal saja nggak boleh, apalagi yang haram. Berarti dia dua pelanggaran yang dia laksanakan, melakukannya di masjid, dan yang kedua adalah berzina. Ini nggak boleh. Kemudian yang dibolehkan ketika iktikaf tadi, keluar masjid boleh asal ada keperluan, ya, asal ada keperluan, ada hajat misalnya. Yang kedua, melakukan hal-hal yang mubah. Apa hal yang mubah di sini dicontohkan? Mengantarkan orang yang mengunjunginya. Jadi kalau antum sedang iktikaf, kemudian dikunjungi oleh saudara antum, oleh ibu antum, terus kemudian antum anterin sampai depan situ, sampai pekarangan masjid, sampai pintu gerbang, dan antum keluarkan dari masjid kan? Ini boleh katanya. Ya. Karena Rasulullah pernah melakukan yang demikian. Waktu itu Rasulullah mengantarkan Sofia, istrinya. Jadi ketika itu Sofia mengunjungi Rasul dalam masjid, kemudian Rasul antarkan Sofia sampai ke depan masjid. Ini tidak batal. Kemudian yang dibolehkan ketiga adalah mengunjungi yang beriktikaf boleh. Jadi kalau antum sedang iktikaf dikunjungi boleh, karena antum bukan lagi di penjara, boleh aja. Ya, asal jangan malam hari kunjungnya. Ngapain berkunjung malam hari? Siang hari, pagi hari boleh. Mungkin ada keperluan, mungkin ada kebutuhan gitu kan. Akhirnya antum dikunjungi boleh. Jadi kalau antum lagi iktikaf dikunjungi, saya lagi iktikaf tidak menerima kamu, nggak bisa. Terima aja apa kebutuhannya, apa keperluannya. Kalau misalkan penting ya silakan ditunaikan. Setelah itu sudah, ya, tidak berlama-lama seperti itu. Mandi berwudu kan harus keluar, itu boleh.
Ya, tidak mungkin antum mandi di masjid, basah nanti. Ya, boleh. Membawa perlengkapan tidur boleh nggak? Boleh nggak antum bawa perlengkapan tidur di masjid? Hah? Bawa bantal, bawa kasur, bawa selimut, boleh nggak? Hah? Antum mau tidur atau mau tikap? Boleh saja, ya boleh saja. Antum bawa perlengkapan tidur boleh, tapi membawa semua fasilitas tidur jangan. Ya, selimutnya tebal, bantalnya empuk, kasurnya tebal. Ente ini mau ngapain? Ya, justru antum tidur di masjid jangan terlalu nyenyak. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan bantal oleh Aisyah. Dibuatkan bantal oleh Aisyah. Bagus, empuk sekali gitu ya. Akhirnya Nabi tidur. Ketika tidur, Nabi kesiangan subuh. Apa kata Nabi? Nabi marah sama bantal ini. Singkirkan bantal ini dari saya karena gara-gara bantal ini terlalu nyenyak tidur Nabi. Ya. Nah ini makanya antum fasilitas tidur itu jangan terlalu enak. Akhirnya apa yang terjadi? Subuh kesiangan. Enggak usah, saya fasilitas nggak terlalu enak, tetap aja kesiangan, kebluk. Tuh kebluk tidak? Ya, doyan tidur, terlalu kenyang, malamnya terlalu kenyang. Makanya jangan terlalu kenyang kalau makan malam. Akhirnya apa yang terjadi? Antum susah bangun malam, ya seperti itu. Tapi boleh kalau urusan boleh atau tidak ya boleh, antum bawa hal-hal demikian boleh, ya. Selama tidak melalaikan antum dari tujuan i'tikaf. Kapan kita mulai masuk masjid saat mau i'tikaf? Jika seseorang ingin beriktikaf 10 hari full di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir maksudnya, maka dia mulai masuk ke masjid setelah sholat subuh di tanggal 21 sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam 21 beliau langsung masuk masjid. Subuh itu, ya subuh, setelah sholat subuh beliau tidak pulang lagi ke rumah, langsung masuk ke biliknya. Ya, ini antum coba dipraktekkan ini. Minimal antum dalam hidup antum pernah i'tikaf lah di masjid. Jangan cuma tahu ilmunya saja tapi tidak pernah mempraktekannya. Ya, dicoba dari hari ini, dari sekarang. Mumpung antum masih fokus untuk beribadah. Antum kalau sudah menjadi bapak-bapak, sudah jadi punya keluarga, fokus antum pecah tuh. Mikirin istrinya, mikirin anaknya, mikirin ini, mikirin itu, cicilannya, rumahnya, banyak pikirannya. Antum kan sekarang belum mikir apa-apa, antum masih fokus. Maka maksimalkan untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya, meraih amal sebanyak-banyaknya. Karena belum tentu antum sudah berkeluarga masih bisa beribadah kepada Allah. Susah nanti, ya harus fokus. Adapun ada i'tikaf, ketika dia beriktikaf di dalam masjid, adabnya cuma satu, menyibukkan diri dengan segala bentuk masa ketaatan, berdoa, berzikir, sholat dan lain sebagainya. Ya, bersedekah kalau bisa. Sedekah kemana? Ya mungkin ke masjid, mungkin ke orang lain dan sebagainya. Bayangkan antum ketika antum bersedekah di malam Lailatul Qadar, berarti antum sama saja dengan bersedekah lebih baik dari 1000 bulan sedekah berkali-kali. Bayangin, sedekahnya sekali tapi beribu-ribu kali itu lebih baik. Ya, ini harusnya kan kita kejar itu. Ya, semua amalan kita amalkan. Ya, sholatnya kita amalkan, sedekahnya kita amalkan, ngajinya kita amalkan, doanya kita amalkan. Jangan sampai ada yang terluput. Kapan? Setiap 10 malam terakhir. Karena kita tidak tahu, tidak pasti mana atau kapan malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi. Ya. Jangan sampai malah ketika kita dalam masjid sedang i'tikaf membicarakan perkara-perkara dunia. Ya, tidak boleh. Fokus untuk akhirat. Itu pembahasan dari Lailatul Qadar. Baik. Berikutnya akan kita bahas perkara Eid. Karena pembahasan terakhir ini untuk biar paham ini. Ya, perkara Eid.
Sudah paham belum? Sudah paham ya? Jadi intinya kita memperbanyak ibadah di waktu 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan beberapa keutamaan-utamanya tadi. Sekarang panduan salat Id. Yang pertama, hukum salat Id itu adalah banyak, ada perbedaan ulama, ya. Tapi yang lebih baik di sini adalah sunnah muakkadah, ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Dalilnya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apa? Dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan, amarna tani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an nukhruja fil aidaini al-awatiqa wa dawatil khuduri wa amara al-khuyuda an ta'tazilna musalla al-muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan salat Id, maksudnya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan beliau memerintahkan agar kami mengeluarkan gadis-gadis, wanita-wanita yang dipingin, begitu pula wanita yang sedang haid. Yang sedang haid saja suruh dikeluarin untuk ikut serta, bukan ikut sholat, tapi mendengarkan khutbah Id. Ini jangan salah paham ya. Dulu pernah ada salah paham. Jadi ketika disampaikan yang haid harus dihadirkan di sholat Id, ikut sholat haid, ikut sholat Id. Padahal dia sedang haid. Ya, wanita haid itu dihadirkan bukan untuk ikut sholat, karena haram baginya sholat, tapi hanya mendengarkan khutbah Id. Ini saking harusnya, ya, saking harusnya, bahkan ada beberapa ulama mengatakan wajib sholat Id itu wajib. Jadi kalau tidak berarti dosa. Kalau tidak wajib, kenapa Rasulullah menyuruh mengeluarkan wanita-wanita? Padahal wanita ini hukum asalnya di mana? Di rumah kan? Ya kan? Nah ini beberapa ulama yang mengatakan wajib karena memang Rasulullah memerintahkan wanita pun harus dikeluarkan, termasuk yang haid pun harus dikeluarkan. Ini menandakan wajib katanya. Nah, ini sebagai pengetahuan kita ya, bahwa ternyata sangat ditekankan sekali untuk melaksanakan salat Id. Adapun waktu pelaksanaan salat Id yaitu dimulai dari matahari setinggi tombak. Ya, matahari setinggi tombak. Bagaimana cara mengukur matahari setinggi tombak? Hah? Gimana? Antum lihat matahari diukur pakai tombak. Oh, setinggi tombak. Ya, waktu duha. Sudah terbit, matahari terbit. Kemudian di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengakhirkan salat Idul Fitri dan mempercepat salat Idul Adha. Nah ini juga salah satu adab ketika melaksanakan salat Id. Bagi antum nanti yang menjadi panitia hari ini ataupun yang akan datang, Idul Fitri itu diakhirkan sholatnya, sedangkan Idul Adha itu diawalkan, disegerakan sholatnya. Kenapa? Idul Fitri diakhirkan karena terkait dengan pelaksanaan zakat fitri. Karena zakat fitri yang terbaik adalah sebelum sholat, zakat. Jadi menunggu orang-orang melaksanakan zakat, akhirnya sholat. Adapun sholat Idul Adha kenapa diawalkan? Karena terkait penyembelihan. Ya, makanya kalau sholat Idul Fitri, ketika kita akan sholat, makan dulu. Sunnahnya, ya, dari rumah tuh udah makan dulu. Tapi kalau Idul Adha, sunnahnya puasa dulu. Jangan dulu makan. Makannya kapan? Makannya setelah sholat. Hasil apa? Hasil dari sembelihan tadi. Ya, karena zaman dulu orang nyembelih masing-masing, makanya cepat. Kalau sekarang kan enggak. Orang mau nyembelih itu disembelihin. Ya, kalau dulu nyembelih masing-masing. Misalnya saya mau kurban, saya sembelih aja. Habis sholat saya sembelih, potong, terus kemudian
bagikan. Ini masak, enak udah. Ya kan? Seperti itu. Zaman sekarang kalau kita nunggu makan hewan kurbannya, lama, panitianya belum siap-siap, belum salaman dulu, belum siap. Makan bisa siang, nanti yang punya mahnya kambuh gitu. Ya. Jadi kalau begini keadaannya, ya berarti kita makan tidak perlu daging sembelihan, makan aja yang ada. Ya, makan yang ada aja. Setelah sholat Idul Adha, gitu ya. Adapun tempat pelaksanaan sholat Id lebih afdol dilakukan di tanah lapang terbuka, lebih afdol. Ya. Kecuali jika ada udzur seperti hujan, maka kembali kemana? Ke masjid kalau hujan. Jangan hujan-hujanan. Ya. Nanti Idul Fitri malah sakit. Ya. Karena kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, beliau selalu melaksanakannya di tanah lapang. Lebih afdol ya. Bukan berarti di masjid tidak boleh, boleh. Ustaz gimana di tempat saya sholatnya di masjid? Tidak apa-apa, di masjid sholatnya di masjid. Tidak batal, tetap sah. Tapi kalau kita melihat keutamaan, memang lebih utama di tanah lapang. Ya. Hanya keutamaan saja, bukan kewajiban. Ada beberapa sunnah atau tuntunan ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau Id, ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama mandi. Antum sebelum berangkat sholat Id mandi, jangan sampai tidak mandi. Yang kedua, bagi laki-laki berhias, pakai pakaian yang paling bagus. Ingat, bagusnya menurut syariat, bukan bagusnya menurut trendy, bukan bagus menurut apa stylish zaman kekinian, bukan. Ya, bukan seperti itu bagusnya. Gak peduli walaupun mahal, misalkan bajunya baju kaos, masa sholat Id pakai baju kaos? Kaos ini sablonnya bisa nyala ini. Ya. Harganya 1,5 juta saat ini itu. Gambarnya makan kucing nanti. Ya bukan bagus menurut pandangan hari ini, bukan, tapi bagus menurut syar'i, menutup aurat, pantas lah untuk digunakan sholat, gitu ya, seperti itu. Baju baru lah kalau ada yang baru, kalau ada yang baru yang terbagus yang antum punya baju sholat, pakai itu. Bahkan Rasulullah SAW punya satu jubah, satu baju yang tidak digunakan beliau kecuali pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha saja. Jadi antum harus punya satu baju yang antum tidak pakai sehari-hari, khusus untuk Id, ya, khusus untuk Id. Jadi berhias, pakai minyak wangi, jangan bau ketek, ya, pakai minyak wangi. Terus kemudian yang ketiga adalah makan sebelum menuju tempat sholat. Ini konteksnya Idul Fitri ya. Jadi antum harus makan. Ini menandakan bahwa memang kita setelah berpuasa selama 30 hari atau selama 1 bulan ini, kita kembali diperbolehkan untuk melahap makanan yang halal yang memang sebelumnya kita makan. Nah, oleh karena itu simbolis ya istilahnya. Ini satu tuntunan dari Nabi, kita makan dulu. Makan dulu. Jangan melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan lapar atau perut kosong. Makan dulu. Apa yang terbaik? Ya tadi kurma, makan dulu. Ganjil ya. Ganjil. Berapa ganjil? Satu dus. Satu dus juga ganjilnya. Ya makan aja pokoknya, makan secukupnya antum. Ya tidak mesti 1, 3, 5, tidak mesti. Ya udah antum makan aja. Ya secukupnya antum. Yang dirasa antum bisa menahan lapar antum sampai selesai sholat. Nah kemudian ketika antum berangkat dari rumah menuju tempat sholat, hendaknya antum memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Apa takbirnya? Bagaimana takbirnya? Ya takbiran, gimana takbirannya? Berapa kali takbirnya? Berapa kali takbirnya? Banyak? Enggak, lafaz takbirnya berapa kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 3 kali.
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd 3 kali. Atau yang kedua kali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nih, saya ingin kasih tahu ya beberapa catatan tentang takbiran ini. Ada masih banyak kaum muslimin, bahkan santri di sini saya dengar kalau takbiran masih salah. Lafaz takbirannya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya 3 kali. La ilaha illallah. Terus antum pasti huwa Allah, pakai huwa antum. Betul tidak? Padahal bukan huwa. Hu a. Hu dan a. Tapi karena lisan orang Indonesia ini suka menggabungkan u dan a jadi uwa, jadi huwa, padahal bukan huwa. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Bukan ilham. Antum ada saja ilham, bukan ilham. Walillahi alhamdu. Jadi walillahil hamdu. Ya, atau langsung walillahil hamd. Kalau kolahkan. Ini dua catatan nih bagi antum ya. Yang pertama bukan huwa, tapi hu Allah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bisa? Ya. Ini di situ di la ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau kalau berhenti. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hati-hati ya, jangan salah ini, malu-maluin nanti. Ya, anak pondok takbiran masih salah, ya Allah ya Rabbi. Padahal Idul Fitri tiap tahun, belum lagi Idul Adha, 2 kali berarti harus tahun takbiran, masih salah. Gimana? Musibah ini, ya, musibah ini, nggak boleh kayak begitu. Baik, berikutnya, nah ini takbiran ini sampai kapan kita takbiran? Sampai khatib naik mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, selesai takbiran, tidak ada lagi takbiran khusus Idul Fitri. Idul Adha enggak, Idul Adha lebih lama. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? Sampai tasyrik. Ya kan? Lama tuh. Idul Fitri enggak. Idul Fitri itu takbirannya dimulai dari kapan? Dari maghrib. Dari maghrib setelah ditentukan bahwa besok lebaran, dari maghrib ini takbiran. Sampai kapan? Sampai khatib naik mimbar. Selesai, nggak ada takbiran lagi. Ya, jangan salah tuh. Ini malah disamain dengan Idul Adha. Enggak, Idul Adha khusus. Ya, Idul Adha khusus. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah menyuruh wanita dan anak kecil untuk ikut sholat Id. Jadi semuanya dikeluarin tuh, ikut sholat tuh, ya. Sampai ke yang haid pun dikeluarin itu, walaupun tidak ikut sholat, hanya mendengarkan khutbah. Tapi yang wanita ini khususnya ya, antum yang punya ibu, yang punya kakak perempuan, adik perempuan, yang punya bibi, yang punya nenek, semuanya perempuan, pokoknya yang ada di keluarga antum. Ingat, ketika perempuan keluar dari rumah, perhatikan itu adabnya. Tetap perempuan tidak boleh berhias. Ini mau dikeluarin bedaknya 1 cm, bibirnya merah merona, parfumnya subhanallah jarak 7 kilo. Parfumnya baru buka pintu udah kecium. Gak boleh, ya. Gak boleh bilangin sama perempuan-perempuan yang ada di sekitar antum tuh, di keluarga antum,
nggak boleh kayak begitu. Ya, berhias itu khusus di rumah untuk siapa? Untuk yang halal, untuk bapakmu. Ya, untuk bapak-bapakmu itu, bukan untuk orang lain. Bilangin mak, nggak boleh mak, nggak ikhlas mak. Ya, aromanya dicium laki-laki lain, mau dibantu? Ridho antum, aroma antum dicium laki-laki lain? Jangan. Kalau antum nggak apa-apa sah, dayus. Ya, nggak punya rasa cemburu, gimana? Ya, nggak boleh kayak gitu. Apalagi cipika-cipiki, bahaya lagi, nggak boleh ya. Kemudian yang keenam, kita ketika jalan, ya berjalan menuju tempat sholat, ini disunahkan jalannya. Kalau misalkan masih bisa ditempuh dengan jalan, utamakan jalan kaki lebih baik daripada menggunakan kendaraan. Kecuali jauh banget, boleh lah pakai kendaraan. Tapi kalau masih dekat, jalan aja, ya, jalan. Nah, antara jalan pergi dengan jalan kembali diusahakan berbeda. Ada hikmah di balik itu. Kenapa hikmahnya? Karena ketika kita jalan ke jalan yang pertama, kita bisa bertemu dengan tetangga-tetangga yang di jalan itu. Dan ketika kita pulang di jalan yang berbeda, kita ketemu dengan kaum muslimin dari rumah ada daerah yang lainnya. Subhanallah ya. Sampai seperti itu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Yang ketujuh, yang ketujuh tadi dianjurkan berjalan kaki ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali memang diperlukan, ada hajat, ya seperti itu, misalkan sakit dan lain sebagainya. Dan antum harus paham, tidak ada qobliyah atau ba'diyah di sholat id. Siapa antum yang datang sholat id, sholat dulu? Ini masalahnya sering dilakukan. Ketika datang ke tanah lapang, orang-orang ini sebelum imam ini naik, dia sholat dulu, 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul masjid, kan bukan di masjid. Tahiyatul lapang. Gak ada tahiyatul lapang, kecuali memang sholatnya di masjid. Sholat id di masjid misalkan ya, itu boleh antum tahiyatul masjid sebelum duduk. Ini umum, tahiyatul masjid itu bisa kapan aja. Di waktu terlarang juga boleh karena niatnya tahiyatul masjid. Tapi kalau sholatnya di lapang, tidak ada sholat sunnah tahiyatul lapang, tidak ada. Pahami ini ya, biar antum tidak salah. Nggak boleh. Kemudian tidak ada adzan dan iqamah. Nggak boleh ada. Adzan bagus, ya iqamah juga bagus. Tapi kalau dilakukan di waktu yang tidak tepat, bagus tidak? Tidak. Nah, perbuatan bid'ah itu seperti itu, bukan bid'ahnya atau bukan perbuatannya jelek, bukan. Perbuatannya bagus, baca Quran bagus. Tapi kalau dilakukan tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya, itu jadinya bid'ah. Ya. Contoh misalkan baca Al-Fatihah setelah sholat Jumat. Saya tanya, baca Al-Fatihah bagus tidak? Bagus. Bagus, Al-Fatihah itu bagus. Bagus sekali. Ya. Saking bagusnya bacaan Al-Fatihah, sampai-sampai Rasul mewajibkan baca Al-Fatihah di setiap sholat. Gak sah sholatnya kalau gak baca Al-Fatihah. Bagus berarti kan? Tapi kalau dibaca setelah dzikir, setelah sholat Jumat, tunggu dulu. Ada nggak tuntunannya? Kalau tidak ada, jadi nggak bagus. Yang nggak bagus bukan surat Al-Fatihahnya, tapi pelaksanaannya dia tidak bagus. Bukan surat Al-Fatihahnya yang salah, orangnya yang nggak berilmu. Paham tidak? Ya. Jadi bukan kita melarang baca surat Al-Fatihah, bukan. Ya. Baca Yasin bagus tidak? Bagus baca Yasin. Yasin itu di situ subhanallah ya, mengingatkan kita tentang kematian. Yasin itu bagus. Antum baca surat Yasin, lihat baca terjemahnya. Antum akan menambah keimanan ketakwaan kepada Allah SWT. Benar. Ya, banyak kisah-kisah di situ juga ada. Ya, bagus itu. Tapi ketika dibaca untuk orang meninggal, bagus tidak? Orang meninggal dibacain Quran, ya gimana? Tidak ada sunnahnya. Ya. Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar tidak datang ke sana baca Yasin wal Quran di depan Nabi. Enggak. Ya, enggak. Abu Bakar justru mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
mencium keningnya, mendoakan Nabi terus kemudian keluar. Nggak ada baca Yasin. Para sahabat berkumpul gitu di rumah Nabi baca Yasin, nggak ada baca Yasin. Paham tidak? Begitu pula Abu Bakar meninggal, tidak Umar dan sahabatnya baca Yasin pada Abu Bakar. Nggak ada. Ya. Jadi yang salah bukan Yasinnya. Yasin tidak terlarang, silakan baca. Tapi jangan ketika orang sedang meninggal, karena tidak ada tuntunannya. Nah inilah yang harus dijelaskan. Ya sama seperti tadi, adzan qomat bagus, tapi kalau dilakukan sebelum sholat Id kan tidak ada tuntunannya. Jadi aneh malahan. Ya, bisa-bisa jadi merubah syariat. Inilah dosa bid'ah. Kenapa bid'ah ini dosa? Karena dia merusak syariat, merubah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena urusan ibadah tidak pakai perasaan. Ibadah itu urusannya dalil. Ada dalilnya kerjakan, tidak ada dalil tinggalkan. Selesai, mudah, murah. Ya, tidak ribet agama Islam itu. Jangan kita kayaknya bagus ini, yuk mari kita. Enggak ada. Kalau kayaknya bagus, standarnya perasaan, maka nanti ibadah kaum muslimin setiap negara bisa berbeda-beda. Di kita baca Yasin, kata orang Saudi, Yasin cetek, Al-Baqarah aja. Oh, baca Al-Baqarah, makin lama lagi gitu kan. Nanti di Mesir bilang, Al-Baqarah cetek katanya, udah baca aja 1 juz 1. Nah, gimana? Nanti beda-beda ibadah. Ya. Nggak boleh kan gitu. Kemudian tata cara sholat Id. Perhatikan. Yang pertama, memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana salat-salat pada umumnya. Setelah itu membaca doa istiftah, ya. Kemudian takbir lagi, takbir tambahan ini sebanyak 7 kali. Jadi takbir Allahu Akbar itu kan hitungnya Allahu Akbar, terus baca iftitah. Kemudian takbir lagi. Nah ini baru takbir tambahan dihitung berapa kali? 7 kali takbir. Selain takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar, Allah 7 kali, ya. Dan takbir ini sebagaimana takbir salat mengangkat dua tangan. Nah di antara takbir tadi tidak ada bacaan zikir tertentu, nggak ada sebetulnya. Antum Allahu Akbar boleh, ya, tidak ada takbir tambahan atau tidak ada bacaan khusus, tidak ada. Tapi, nah di sini ada tapinya. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan di antara tiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Syekhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antaranya di setiap takbir mereka membacakan Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma gfirli warhamni. Sebagian salaf ada yang mengamalkan itu. Jadi Allahu Akbar baca apa bacanya? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma gfirli warhamni. Allahu Akbar boleh. Ya, boleh. Namun ingat, ini bacaannya tidak dibatasi dengan bacaan ini, enggak. Menyanjung Allah saja. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar boleh segitu juga. Jadi tidak ada bacaan tertentu. Ya. Jadi selama tidak terikat dengan bacaan-bacaan tertentu, ya berarti kita baca apa saja, yang penting menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya. Subhanallah, alhamdulillah, misalnya subhanallah boleh. Atau tidak baca sama sekali pun boleh. Ya, boleh. Tapi sayang kalau kita sampai tidak membaca atau menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala di takbir. Nah, kemudian setelah kita selesai dari 7 kali takbir, baca ta'awud. Setelah baca ta'awud, baca Al-Fatihah. Ya, sama suratnya. Surat yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat salat Idul Fitri adalah surat Qaf. Salat Idul Fitri Nabi bacanya surat Qaf. Qaf Al-Qur'anil Majid. Terus ya. Kemudian surat Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar. Surat apa itu? Al-Qamar. Ya. Jadi surat Qaf dan surat Al-Qamar. Atau boleh juga baca surat di rakaat pertama adalah surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan di rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah.
kita banyaknya al-a'la dan al-wasyiyah. Coba bacanya surat Qaf kali-kali. Oh, wal Qur'anil Majid. Tahun depan tidak dijadiin imam lagi. Di kita tuh begitu ya. Kalau ada hal-hal yang benar-benar sesuai sunnah, malah nggak mau. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, ya tidak sesuai sunnah nih, 1000 rakaat sholat dilakuin. Nah itu makanya melaksanakan bid'ah itu berrakaat-rakaat, berjumlah-jumlah zikir 1000 aja bisa dilakuin. Kenapa? Karena ada dukungan dari syaitan. Tapi giliran yang benar-benar sunnah dari Nabi sedikit pun tidak mau diamalkan. Kenapa? Karena ada godaan syaitan. Jadi ahli bid'ah itu banyak yang rajin-rajin. Kenapa? Karena didukung oleh syaitan. Ya, zikir sampai ribuan kali itu kuat gitu loh. Sampai gak tidur itu ribuan kali. La ilaha illallah itu ribuan kali itu. Benar. Enggak ada sampai coklat kepalanya. Ya, tapi kuat dia. Tapi giliran yang sunnah benar-benar sunnah gak mau dia. Kemudian bertakbir bangkit untuk mengerjakan salat rakaat kedua. Nah di rakaat kedua, ya, ketika dari sujud Allahu Akbar, kan gitu ya, sujud. Nah maka setelah di sini, setelah longgar di sini, langsung takbir lagi, takbir tambahan tadi ya, zawaid tadi. Berapa kali? Berapa kali? Rakaat kedua ini 5 kali, ya 5 kali. Setelah membaca takbir 5 kali, sebagaimana biasa baca ta'awudz lagi, baca Al-Fatihah, baca surat lagi, ya baca surat lagi. Setelah itu barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam ngapain? Berkhutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Id sholat dulu baru khutbah. Ya. Setelah selesai khutbah, apa yang kita lakukan? Saling mengucapkan tahniah. Apa itu tahniah? Saling mengucapkan selamat. Ya, selamat Idul Fitri. Ya. Bukan apa? Biasanya apa orang-orang kalau sudah selesai? Apa tuh? Ya. Antum biasanya kalau orang sudah selesai salat sunnah berdiri baris salaman sampai sholawat ya, ya kan? Sampai sholawat. Itu tidak perlu, ya tidak perlu. Mungkin berdiri salaman boleh lah, tapi jangan dilazimkan dengan sholawat, tapi mengucapkan selamat Idul Fitri. Nah selamat Idul Fitri ini banyak ragamnya, ya. Biar boleh mengatakan taqabbalallahu minna minkum selamat Idul Fitri, ya. Selamat Idul Fitri taqabbalallahu minna minkum. Boleh, ya. Para salaf mengucapkan demikian. Atau misalkan yang sering diucapkan di kita apa? Minal aidin wal faizin. Boleh. Ya. Minal aidin wal faizin. Tapi jangan mohon maaf lahir batin karena bukan itu artinya. Ya, minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir batin, bukan. Minal aidin. Aidin itu apa? Orang-orang yang kembali. Wal faizin. Faizin itu apa? Yang menang. Ya, kembali dan menang. Ya kan? Bukan mohon maaf lahir batin, hati-hati salah itu ya. Mohon maaf lahir batin itu konteksnya lain. Konteksnya lain. Tapi kalau mau yang lebih afdol, yang mau antum mencontoh ulama salaf, taqabbalallahu minna wa minkum. Para sahabat seperti itu, taqabbalallahu minna. Jadi saling mendoakan, ya. Saling mendoakan semoga Allah menerima amal kita, ya, amal saya dan amal kamu. Minna wa minkum, dari kami dan dari kamu, gitu. Itu yang lebih afdal. Antum harus melazimkan ini. Walaupun tidak dilarang antum mengucapkan minal aidin wal faizin, minal aidin ya, minal aidin ya. Wal faizinnya enggak ada biasanya. Minal aidin ya, minal aidin. Minal aidin. Ya, itu kan enggak ada doanya minal aidin, ya. Yang ada doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun tidak terbatas di situ karena Rasulullah tidak pernah melazimkan bacaan apa, enggak pernah. Tapi para sahabat sering mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi selama Rasulullah tidak membatasi, ya jangan kita batasi. Jadi boleh mengucapkan selamat dengan berbagai bahasa. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris. Kalau orang itu bahasa Cina atau boleh pakai bahasa Cina, ya.
Yang jelas ucapannya harus ucapan yang positif dan mengandung doa. Ya, seperti itu. Lantas yang terakhir, bagaimana jika hari raya Id itu jatuh di hari Jumat terakhir? Gimana? Ada perbedaan apa sama saja? Baik, perhatikan. Bila hari raya Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha jatuh di hari Jumat, maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id, dia punya pilihan, boleh ikut tetap sholat Jumat atau tidak ikut sholat Jumat. Tapi bagi penyelenggara disebut DKM tetap wajib mengadakan sholat Jumat. Jangan mentang-mentang DKM udah sholat Id, enggak, sekarang sholat Jumat libur dulu. Pengumuman sholat Jumat diliburkan, nggak begitu ya? Bagi jamaah umum, ya, bukan DKM nih, bukan penyelenggara atau bukan khotib lah. Itu antum bisa pilih, misalnya antum nih lagi safar kan berarti antum bukan penyelenggara sholat Jumat kan? Lagi safar antum di kampung, ternyata Id antum pas hari Jumat, antum boleh nggak sholat Jumat? Boleh nggak sholat Jumat? Karena antum sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kalau penyelenggara di masjid tetap harus memfasilitasi jamaahnya, barangkali ada yang mau sholat Jumat, tetap harus seperti itu. Paham ya? Nah, ini untuk khusus hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jika ada pertanyaan sebelum kita tutup, cukup ya? Cukup? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.